Adegan dibuka dengan 3 pemain kita yang tersisa berjalan kembali menuju asrama. Tetapi saat peserta kita lewat, tampak ada bercak darah yang bercucuran di lantai. Dan episode 8 dari Squid Game dimulai. Jungwoo berhasil naik ke daratan. Dengan segera, ia membuka peralatan selam dan mengambil HP-nya. Saat melihat layar, ia mendapati bar jaringan yang kosong. Kemudian berlari menuju tempat tinggi untuk mendapat sinyal. Para peserta telah kembali ke asrama, namun saat berjalan, Sae-byok tampak bermasalah. Nafasnya sedikit tersenggal, dan langkahnya pun agak pincang. Gi-hun menghampiri Sang-woo, memegang pundak dan menatapnya dengan serius. Gi-hun bertanya mengapa Sang-woo membunuh si bapak gondrong. Sang-woo pun balik bertanya mengapa Gi-hun begitu perhatian setelah bisa selamat dengan beruntung. Sang-woo berteriak pada Gi-hun, berkata bahwa hidupnya jadi menyedihkan karena suka ikut campur dan pikirannya lamban. Gi-hun mengiyakan omongan Sang-woo, mengaku bahwa dia memang bodoh. Namun kemudian, Gi-hun bertanya mengapa Sang-woo yang seorang jenius bisa bernasib sama dengan orang bodoh sepertinya. Setelah mendengar perkataan tersebut, Sang-woo hanya bisa menatap Gi-hun dan menjadi bisu. Beberapa saat kemudian, para staf datang, memberi ucapan selamat pada mereka yang berhasil bertahan setelah melewati 5 permainan, dan akan memberikan mereka hadiah. Namun staf meminta mereka untuk mengenakan pakaian yang mereka sediakan terlebih dahulu. Adegan pun beralih, memperhatikan Sae-byok yang sedang berdiri di depan wastafel. Dia nampak kesakitan. Ternyata tetesan darah yang ada di awal berasal dari Sae-byok. Sae-byok berusaha mencabut kaca tersebut dan berhasil. Dia segera merobek pakaiannya dan langsung mengikat lukanya dengan kain tersebut. Kembali ke pelarian Jungwoo, dan ternyata frontman beserta bawahannya sudah sampai di pulau yang sama. Frontman yang menemukan tabung oksigen milik Jungwoo langsung menembaknya, menutup kemungkinan Jungwoo untuk kabur. Jungwoo yang mendengar suara tembakan langsung mengecek kembali HP-nya. Kini jaringan sudah tersedia dan ia pun menelpon kepala timnya. Telepon berhasil sampai. Kepala tim langsung marah-marah dan bertanya tentang keberadaan Jungwoo. Namun Jungwoo yang waktunya tipis langsung meminta agar kepala tim mengirim bantuan. Lalu berkata bahwa dia akan mengirim foto dan video berisikan bukti. Kembali kepada pemain. Kini asrama tempat mereka beristirahat telah disulap menjadi dining hall, diiringi dengan musik klasikal. Para staf menghidangkan makanan-makanan mewah kepada para finalis. Setelah salah satu staf memberikan sambutan, dia menyampaikan agar para finalis tidak mencemaskan apapun dan menikmati hidangan. Para finalis pun mulai melahap makanan mereka. Di sisi lain, Jungwoo mengirim ulang bukti-buktinya yang gagal terkirim. Tapi selanjutnya, salah satu staf berhasil menemukan keberadaan Jungwoo. Para finalis menikmati makanan mereka, sementara Gi-hun dan Sang-woo saling balap makan. Jungwoo kini kehabisan jalur untuk kabur, dan pada akhirnya para staf dan frontman berhasil mengejarnya. Jungwoo menodongkan pistol dan meminta para staf untuk menyerah, berkata bahwa dia sudah melapor dan penjaga pantai akan segera kemari. Frontman maju, menjelaskan bahwa dari 5 amunisi peluru di pistol Jungwoo, yang beneran terisi hanya ada 3, karena berdasarkan peraturan polisi Korea, 2 sisanya dikosongkan dan diisi peluru hampa.
Frontman melanjutkan dengan berkata bahwa 2 peluru Jungwoo sudah terpakai untuk membunuh staf dan membuka pintu darurat. Jadi, yang tersisa hanyalah 1 peluru. Jungwoo pun menjawab bahwa 1 peluru saja sudah cukup untuk membunuhnya. Kembali pada para finalis, mereka telah menyelesaikan makanan masing-masing. Saat membereskan meja makan, para staf justru malah menyisakan 1 peralatan di atas meja, yaitu sebuah pisau. Mereka saling menatap dan kemudian mengambil pisau tersebut. Adegan berganti. Kini Frontman mulai melangkah maju, kemudian ditembak oleh Jungwoo tepat di dada sebelah kanan. Staf hampir menembak, namun dihentikan oleh Frontman. Frontman terus membujuk Jungwoo untuk menyerah dan ikut dengannya. Hingga pada akhirnya, Jungwoo menurunkan pistolnya. Ia bertanya siapa identitas Frontman yang sebenarnya. Identitas di balik pria bertopeng hitam tersebut adalah In-ho, kakak dari Jungwoo yang menghilang itu. Juga pemenang Squid Games tahun 2015. Frontman kembali membujuk Jungwoo, tetapi Jungwoo yang masih kaget menggelengkan kepalanya. Jungwoo tertembak, kemudian jatuh tenggelam ke laut. Dia mati dengan rasa tak percaya bahwa seorang pengurus game mematikan ini adalah si kakak yang selama ini ia cari. Kini adegan kembali pada asrama. Gi-hun, Sang-woo, dan Se-byok berbaring di kasur mereka. Gi-hun dan Sang-woo sama sekali tidak tidur. Mereka saling mengamati satu sama lain. Se-byok yang kaget mengacungkan pisaunya pada Gi-hun. Namun Gi-hun dengan segera menenangkannya. Gi-hun berkata kalau Se-byok tidak kelihatan baik. Namun Se-byok menyangkalnya. Gi-hun meminta Se-byok agar tidak berbohong. Sesaat kemudian, Gi-hun mengajak Se-byok untuk bekerja sama untuk mengalahkan Sang-woo, membagi 2 uang hadiahnya dan keluar dari tempat ini. Se-byok pun bertanya, apa yang ingin Gi-hun lakukan dengan uang-uang tersebut? Gi-hun menjawab kalau dia ingin melunasi hutangnya, kemudian membuka toko di pasar untuk ibunya, dan yang terakhir, ia ingin menjadi seorang ayah yang baik meski hanya sekali. Se-byok bertanya berapa usia putrinya. Gi-hun menjawab usianya 10 tahun. Se-byok berkata bahwa usia putri Gi-hun sama dengan adiknya. Gi-hun bertanya di mana adik Se-byok sekarang. Se-byok menjawab kalau adiknya berada di panti asuhan. Se-byok meminta Gi-hun untuk berjanji, bila salah satu dari mereka keluar hidup-hidup, maka harus menjaga keluarga mereka masing-masing. Tetapi Gi-hun menyangkal dan berkata bahwa mereka berdua akan keluar dengan selamat. Gi-hun meminta Se-byok untuk diam. Ia berdiri dan berjalan mendekati Sang-woo yang rupanya sedang tertidur. Namun saat Gi-hun sudah mengeluarkan pisaunya, Se-byok mencegahnya. Pada akhirnya Gi-hun mengurungkan niat tersebut. Tetapi pada saat ia berbalik, Gi-hun membuka selimut Se-byok. Ia pun kaget melihat kemeja Se-byok yang kini berlumuran dengan darah. Ia pun langsung berdiri dan pergi untuk memanggil dokter. Gi-hun yang panik menggedor-gedor pintu. Dia berteriak agar segera dipanggilkan dokter karena keadaan Se-byok yang sudah parah. Gi-hun terus-terusan berteriak dan memohon, hingga pada akhirnya gerbang dibuka dan para staf sudah berjejer di baliknya. Gi-hun langsung meminta mereka untuk memeriksa Se-byok, namun para staf mengabaikan Gi-hun, berjalan melewatinya sambil membawa peti. Gi-hun berbalik dan menoleh ke kasur Se-byok dan ternyata di sana ada Sang-woo yang berdiri di sampingnya.
Gyun meraih Saebyok yang kini sudah terbujur kaku dan pucat, lalu mendapati sebuah luka tusuk di lehernya. Matanya mulai lembab. Dia terus memanggil nama Saebyok. Gyun meletakkan Saebyok, menoleh ke arah Sangwoo yang masih memegang pisaunya. Gyun dengan segera mengambil pisau Saebyok dan menyerang Sangwoo. Namun, sebelum dia berhasil mendekat, dia dihantam oleh staf dengan senjatanya. Gi-hun yang tak berdaya menyaksikan Saebyok yang diangkut dan dimasukkan ke dalam peti. Di sisi lain, frontman tengah mengobati luka tembaknya. Dia pun menatap kaca. Tapi yang ia lihat bukanlah bayangannya, melainkan adiknya yang baru saja ia bunuh dengan tangannya sendiri. Peti yang berisi mayat Saebyok pun dimasukkan ke dalam tempat kremasi. Api dinyalakan dan peti pun terbakar perlahan-lahan. Dan tepat di sini, perjuangan Kang Saebyok demi membahagiakan keluarganya berakhir dengan pilu.